Mengapa Alkitab dianggap sudah diubah berkali-kali? Biasa narasi yang dibesar-besarkan seperti ini nih. Naskah aslinya atau autografnya tidak ada lagi, disalin secara manual, dan dengan demikian peluang perubahan baik sengaja atau tidak itu sangat besar katanya. Kemudian dikatakan bahwa banyak varian teks dalam manuskrip. Wah, mari kita jawab satu persatu. Ya, walaupun naskah asli atau autograf sekalipun tidak ada, namun ini bukanlah kelemahan yang fatal. Justru ada beberapa argumen yang kuat yang berakar pada apa? Sejarah, teks, maupun teologi Injil yang adalah dasar dari iman Kristen. Nah, makanya walaupun autograf tidak ada, isi teks tetap dapat direkonstruksi dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi melalui perbandingan manuskrip atau textual criticism. Oke. Kemudian yang kedua, memang variasi teks ada, tapi itu tidak mengubah Injil. Memang ada perbedaan kecil antara manuskrip, misalnya ejaannya, susunan katanya, tetapi sekali lagi itu tidak mengubah doktrin utama yang inti daripada doktrin Injil tetap sama, yaitu apa? Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Daniel Walls mengatakan bahwa lebih dari 99% variasi teks tidak mempengaruhi makna dari teologi yang penting dalam iman kekristenan. Kemudian yang ketiga, dalam perspektif Injil, otoritas Alkitab tidak tergantung pada keberadaan fisik autografnya, tetapi pada pemeliharaan Allah atas wahyunya. Matius 24 ayat 35 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan ditegaskan oleh John Calvin, firman Allah tetap hidup karena Roh Kudus memeliharanya. Yes. Teologi Kristen melihat proses penyalinan sebagai bagian dari karya providensi Allah. Banyak salinan justru mencegah pemalsuan total. Penyebaran geografis membuat teks tidak bisa dimanipulasi secara terpusat. Injil tidak pernah mengajarkan bahwa iman bergantung pada benda fisik atau autograf, tetapi pada pribadi Yesus Kristus dan kesaksian yang dapat dipercaya tentang Dia. Warfield mengatakan Allah tidak berjanji memelihara salinan tanpa kesalahan, tetapi Ia memelihara firman-Nya melalui saksi atau sejarah. Namun yang namanya nggak percaya ya, mau dikata apa ya kan? Malah mereka berargumentasi, dan argumentasi mereka ini sangat mungkin menyulitkan, bahkan bisa saja menyulitkan akademisi Kristen. Misalnya nih argumentasi mereka. Oh, gereja awal itu memilih kitab tertentu dan menolak kitab yang lainnya. Injil seperti Injil Thomas dianggap sengaja disingkirkan. Kemudian silsilah Yesus Kristus di dalam Markus dan Lukas ada perbedaan. Lalu mereka bilang Alkitab diterjemahkan berkali-kali, makanya bisa bergeser maknanya dan ada kata yang tidak dapat diterjemahkan secara tepat. Baik, kita coba menjawab argumentasi mereka ya. Bahwa argumentasi itu sering muncul. Bagaimanapun kita perlu menjawabnya dengan bijak. Teolog Kristen umumnya menjawab dengan pendekatan apa? Pendekatan sejarah, kritik teks, dan teologi Injil seperti berikut ini. Nah, masalahnya bukan sekedar dipilih atau disingkirkan itu kitab, tapi diakui atau tidak itu kitab berdasarkan apa? Kriteria. Nah, kriterianya itu misalnya nih, kriteria kanon, ya. Pengakuan gereja sejak awal itu penting. Kemudian apostolik. Apakah penulis itu terkait langsung dengan para rasul atau saksi mata? Itu penting. Kemudian ortodoksi, selaras enggak dengan ajaran yang sudah diterima luas tentang Kristus? Itu yang lebih utama ya. Lalu pemakaian luas atau diakui secara luas oleh apa? Jemaat sejak awal. Injil Thomas dianggap berbeda karena apa? Injil Thomas muncul lebih belakangan, ya sekitar abad kedua. Dipengaruhi lagi oleh ajaran Gnostik, atau mereka
mengajarkan bahwa keselamatan lewat pengetahuan rahasia, bukan lewat salib dan pengorbanan Kristus. Jadi, Injil Thomas tidak memiliki akar yang kuat dalam tradisi rasul. Irenaeus abad kedua sudah menegaskan hanya 4 Injil yang otoritatif jauh sebelum konsili-konsili besar. Kesimpulannya adalah, gereja tidak menciptakan kanon, tetapi mengenali tulisan yang sejak awal sudah dianggap otoritatif. Injil Matius menelusuri Yesus sebagai Mesias, keturunan Daud, fokus pada garis keturunan Yahudi. Sedangkan Injil Lukas memungkinkan menelusuri garis biologis melalui Maria, Yesus sebagai anak manusia untuk semua bangsa. Ya, N.T. Wright mengatakan bahwa perbedaan ini menunjukkan perspektif teologis yang berbeda, bukan kontradiksi yang fatal. Ya, kesimpulannya adalah perbedaan itu bisa dijelaskan secara historis dan budaya, serta tidak menggugurkan identitas Yesus sebagai manusia maupun sebagai Mesias. Wow. Lalu terjemahan berulang membuat makna bisa bergeser. Ini kekhawatiran yang masuk akal, tapi sering disalahpahami. Karena faktanya terjemahan modern dibuat langsung dari bahasa asli, yaitu Ibrani, Aram, Yunani, bukan dari terjemahan berantai, ya, diterjemahkan lalu diterjemahkan lagi dari terjemahannya, ya. Ada ribuan manuskrip. Untuk cross check, ilmu kritik teks sangat maju untuk memastikan akurasi. Ya, memang benar ada kata yang sulit diterjemahkan 100%, tapi makna inti daripada keselamatan itu sangat jelas. Bras Metzeger mengatakan, tidak ada doktrin Kristen yang bergantung pada satu kata yang meragukan. Kesimpulannya adalah gini, terjemahan bisa berbeda gaya, tapi pesan Injil tetap konsisten dan dapat dipercaya. Yes. Jadi intinya, kesaksian tentang Yesus, hidup, mati, dan bangkit tetap utuh konsisten di seluruh manuskrip, baik Injil dan terjemahan. Itulah pusat Injil yang tidak dapat berubah. Nah, bagaimana? Kamu dapat sesuatu? Kamu harus ingat ini, bahwa Alkitab bukan pesan yang tiba-tiba turun dari langit, namun ilham Roh Kudus kepada para penulis, dan ilham itu selaras dengan sejarah, pengalaman para penulis, atau yang langsung berkaitan dengan para rasul yang mengalami, merasakan, menyaksikan peristiwa yang tertulis. Lalu, mengapa kitab orang Kristen itu disebut Alkitab? Nah, ini menarik ya. Karena kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya sang kitab atau buku. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai Bible, yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu Biblion, yang artinya kitab atau gulungan. Biblion sendiri dari akar kata Biblos, yang dikenal sebagai tanaman papirus yang banyak ditemukan di tepi sungai Nil. Tanaman ini dulunya merupakan bahan yang dipakai untuk menulis. Dahulu jemaat Kristen menyebut kitabnya dengan kata jamak dari Biblos, yaitu Biblia, dalam menyebutkan perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang kalau diartikan dalam bahasa Inggris itu menjadi scripture. Nah, Alkitab adalah kitab suci orang Kristen, tapi tidak sederhana itu ya. Karena kalau sesederhana itu ya, apa istimewanya dari kitab suci agama lain? Karena masing-masing agama kan punya kitab sucinya gitu ya. Nah, disinilah Alkitab secara jelas menyatakan dirinya istimewa. Alkitab itu unik, di mana Alkitab adalah wahyu yang menyatakan pribadi Allah. Perhatikan ini, firman yang kekal itu adalah Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia, dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Sedangkan Alkitab adalah wahyu yang diilhami oleh Roh Kudus. Alkitab berbicara tentang Kristus baik dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Alkitab adalah firman Allah, bukan hanya sekedar berisi firman.
Ibrani 1 ayat 1-2 mengatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Timothy Keller mengatakan, Alkitab bukan hanya memberi kita informasi tentang Allah, tetapi membawa kita kepada perjumpaan dengan Allah melalui Kristus. Jadi, Roh Kudus memberi inspirasi kepada penulis, dan Roh Kudus juga memberi pengertian kepada kita yang saat ini membaca Alkitab yang ditulis. Nah, proses penulisan Alkitab dilakukan dengan apa? Kanonisasi, atau mengumpulkan, mengenali, dan menyusun. Dalam bahasa Yunani, kanon artinya kayu atau tongkat pengukur yang kemudian dipahami sebagai standar atau tolok ukur. Nah, ini menarik nih. Ada fakta unik tentang Alkitab, yaitu apa? Pertama, Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dengan rentan waktu 1500 tahun. Wow. Dan mereka tidak saling mengenal, latar belakang berbeda, ada raja, ada nabi, ada tabib, penjala ikan, bahkan ada seorang intelektual. Semua menulis dengan inti yang sama, ya. Alkitab ditulis di 3 benua yang berbeda, 3 bahasa yang berbeda, namun isinya harmonis, konsisten dalam setiap maksud dan tujuannya. Alkitab bertahan walaupun berkali-kali ingin dimusnahkan, dihancurkan. Dan Alkitab ditulis dengan tanpa ada salah pada naskah aslinya. Yes, keren banget ya. Dan sebelum Alkitab dikumpulkan seperti pada hari ini, Tuhan berfirman kepada orang-orang pilihannya melalui apa? Mimpi, perantara nabi-nabi, atau berbicara langsung seperti misalnya kepada Musa. Hingga saat ini, Tuhan bisa tetap menggunakan cara tersebut, tapi apa yang Tuhan sampaikan pasti tidak akan bertentangan dengan apa? Dengan yang diwahyukan dengan Alkitab. Sehingga apabila seseorang mengatakan, oh saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya, ya, kita perlu memperhatikan dengan apa? Perhatikan dengan seksama. Apakah hal yang didengar, apakah hal yang disampaikan itu, ya, selaras nggak dengan apa? Firman Tuhan. Selaras nggak dengan Alkitab? Nah, dengan demikian, bagaimana keadaanmu saat ini? Apakah kamu ingin berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta? Jika ya, bacalah Alkitab. Bacalah firman Tuhan. Alkitab itu menggambarkan bahwa dosa membuat manusia terpisah dari Allah yang kudus. Kekudusannya tidak bisa bercampur dengan manusia yang berdosa, dengan keberdosaan kita. Sehingga perjumpaan langsung menjadi terbatas dan penuh perantara. Dalam perjanjian lama, kita diperantarai oleh apa? Imam. Ya, hanya imam yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu pun hanya setahun sekali, ya, tercatat dalam Imamat 16. Hal ini menegaskan bahwa akses kepada Allah tertutup oleh dosa, ya. Namun oleh anugerahnya saat ini kita begitu bebas menjumpai Dia dalam hadiratnya dimanapun, termasuk saat kamu membaca Alkitab. Kamu tidak sekedar menatap buku ketika kamu membaca Alkitab, tetapi kamu sedang menghadap pribadi Allah. Alkitab bukan mantra atau kata-kata pejis yang otomatis menghasilkan kuasa ketika kamu mengucapkannya. Alkitab adalah firman yang menyatakan pribadi Allah, karya keselamatannya, dan puncaknya adalah Yesus Kristus berkorban, ya, disampaikan dalam Alkitab. Untuk apa? Menyatakan kasih Allah yang besar kepada kamu. Kuasa Alkitab tidak terletak pada bunyi kata-kata semata, tetapi pada kebenaran Injil yang mengubahkan hati melalui apa? Karya Roh Kudus. Firman Tuhan bekerja bukan seperti jampi-jampi, melainkan sebagai sarana anugerah yang membawa manusia kepada pertobatan, iman, dan relasi yang kuat, yang hidup, yang berkelanjutan kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan firman Allah hidup dan aktif, menembus sampai ke dalam hati manusia. Ditegaskan oleh John Calvin,
Firman Allah tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa karya Roh Kudus di dalam hati kita. So, saat kamu membaca buku, kamu mendapatkan pengetahuan. Tetapi saat kamu baca Alkitab, kamu berjumpa dengan pribadi Allah. Bacalah Alkitab, bacalah firman Tuhan. Di situ kamu sedang membangun hubungan dan berjumpa secara pribadi dengan Allah. God bless.